Masyarakat Pantai Utara, khususnya Pekalongan, jamak yang mengenal sosok Dewi Lanjar, sang pemberi pesugihan dengan cara cepat. Sebuah studi fenomenologi belum lama ini menguak fakta bahwa mereka yang mendatangi tapak tilas maupun tinggalan Dewi Lanjar adalah masyarakat kelompok menengah ke atas. Pesugihan adalah tradisi mistik di mana masyarakat menggunakan media supranatural guna memperlancar usahanya. Selain menggunakan bantuan kuncen atau orang yang dipercaya sebagai dukun, beberapa di antaranya melakukan berbagai ritual pesugihan dengan makhluk lain. Hal tersebut banyak ditemukan dalam dunia bisnis dan sudah menjadi rahasia umum. Demi kelancaran pekerjaannya, cara-cara magis dilakukan agar unggul dalam persaingan. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang mengakar, sehingga mayoritas masyarakatnya masih memegang erat keluhuran nilai-nilai kultur maupun spiritualnya. Sebagai contoh, berbagai ritual, baik keagamaan, budaya, ataupun ritual yang berbau dengan pesugihan atau ngalap berkah masih banyak dijumpai di Pulau Jawa. Beragam bentuk ritual pesugihan itu antara lain memelihara tuyul, berubah menjadi monyet atau kera, dan sebagainya. Ada yang memberikan tumbal, ada pula yang berbentuk pertapa. Di Pantai Utara, ritual pesugihan setidaknya Dewi Lanjar konon menjelaskan abdi yang mesti Jawa. Dewi Lanjar secara khusus diperintah oleh Ratu Kidul untuk menjaga ekosistem kawasan pantai utara Pulau Jawa dari berbagai kerusakan. Pantai Selamaran menjadi lokasi pintu masuk istana megah milik Dewi Lanjar. Konon, bagi seseorang yang memiliki kemampuan indera keenam, mereka bisa melihat karpet merah gaib yang menghubungkan langsung pantai Selamaran ke pintu istana megah bertaburkan emas, intan, dan permata milik Dewi Lanjar. Hanya beberapa kuncen yang dipercaya mampu mengantarkan pelaku pesugihan kepada sang penguasa Laut Utara, sehingga tidak sedikit yang gagal, ungkap Aldi. Kakak, untuk mengetahui kuncen yang ampuh, hal tersebut tidaklah mudah, karena konon tak kurang dari 10.000 prajurit gaib mengelilingi dan bersiaga di depan ruang utama. Prajurit tersebut dilengkapi berbagai persenjataan mulai dari tombak serta tameng layaknya pasukan perang pada masa lalu. Kuncen bertugas menjadi perantara dengan Dewi Lanjar. Dari hasil studi, informan menyebut pesugihan yang melibatkan Dewi Lanjar mengundang berbagai konsekuensi, yakni tumbal yang ditetapkan sesuai dengan pencapaian atau keinginan oleh pelaku pesugihan. Ada yang diperintahkan untuk membuat pondok pesantren, mengadopsi anak, hingga tumbal manusia sebagai korban. Jembatan penghubung antara Pantai Selamaran hingga Balairung Istana Dewi Lanjar adalah jiwa manusia pencari pesugihan yang diikat selama setidaknya 250 tahun. Menariknya, dari data yang kami kumpulkan dari informan, pemburu kekayaan dari ritual pesugihan tersebut bukan dari kalangan menengah ke bawah, tetapi kalangan menengah ke atas. Ungkap jurnal tersebut, peneliti kemudian mengamati bagaimana cara komunikasi antara perantara kepada kuncennya hingga komunikasi kuncen tersebut kepada sosok Dewi Lanjar. Karena rantai komunikasi itulah yang menjadi proses ritual pesugihan. Dewi Lanjar juga dipercaya sebagai tokoh spiritual keagamaan yang memiliki sejarah panjang setara dengan Wali Songo. Dari situ Dewi Lanjar juga memiliki titel hajjah sebagai titel keagamaan Islam. Bagi sebagian warga yang percaya, Dewi Lanjar memberikan satu kepercayaan untuk mendatangkan berkah. Mereka yang percaya akhirnya melakoni ngalap berkah sebagai salah satu jalan menuju satu keinginan, baik rezeki material ataupun non-material. Mereka ada yang menginap hingga berhari-hari, ada yang bertapa, ada yang sekedar berdoa, bahkan dengan media air mineral. Tulis website tersebut. Mereka yang datang di ritus atau pesanggerahan yang diyakini adalah pesanggerahan Dewi Lanjar, memiliki keyakinan masing-masing dan beragam. Meski ada yang sudah diberi penjelasan bahwa meminta secara langsung kepada Dewi Lanjar adalah bentuk kemusyrikan, namun masih banyak melakukan hal itu. Kendati begitu, tidak sedikit yang berdoa langsung kepada Tuhan melalui perantara dan tempat pesanggerahan tersebut. Cerita tutur juga menyebut Dewi Lanjar memiliki pengaruh kuat untuk masyarakat yang mempercayai keberadaannya. Dia dianggap memiliki daerah kekuasaan dan kerajaan yang tidak hanya sebatas pada wilayah Selamaran Pekalongan, tetapi sepanjang pantai utara Pulau Jawa dari Cirebon hingga Rembang. Bahkan tidak sedikit yang mempercayai bahwa Dewi Lanjar memiliki hubungan langsung dengan penguasa pantai selatan Jawa, Nyi Roro Kidul. Muhammad Sholihin dalam bukunya Kanjeng Ratu Kidul dalam perspektif Islam Jawa mengisahkan asal-usul Dewi Lanjar, yang dahulunya adalah seorang